Bupati Minahasa Utara Jone Ganda melantik panitia pemilihan hukum tua tahun 2022 di Pendopo Pemkab Minut pada Senin 27 Juni. Acara ini juga dihadiri Ketua DPRD Minut Denny Lolong, Kapolres Minut AKBP Bambang Yudi Wibowo, Kajari Minut, dan perwakilan dari Kodim Manado dan Minut, serta perwakilan Polresta Manado. Hadir juga jajaran pemerintahan Pemkab Minut yang juga sekaligus menjadi panitia pemilihan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fistel Mukuan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fistel. Ya, makasih rekan Mei. Bupati Minahasa Utara Pak Jone Ganda pada kemarin hari telah melantik panitia daerah dan panitia kecamatan di Minahasa Utara, di mana pada tahun 2022 ini akan dilaksanakan pemilihan hukum tua. Nah, hadir dalam acara pelantikan ini Ketua Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara Pak Denny Lolong, Kapolres Minahasa Utara, dari perwakilan Polresta Manado, dan dari Kodim Bitung dan Kodim Kota Manado, perwakilan dari TNI. Di situ juga hadir Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan dengan Sekda Minahasa Utara. Hadir juga para ASN atau pejabat-pejabat di pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara yang juga akan dilantik, yang juga sudah dilantik panitia oleh Bupati Jone Ganda. Nah, pelantikan panitia ini di mana akan dilangsungkan pemilihan pada tahun 2022 ini yang rencananya pada tanggal 27 September 2022. Dan memang untuk Bupati Minahasa Pak Jone Ganda sampaikan ini akan dibuat 2 tahap, di mana untuk pemilihan hukum tua ada 102 desa. Namun yang akan berlangsung pada tahap pertama ini baru 46 desa, itu pun menyesuaikan dengan anggaran yang ada, di mana anggaran tahun 2022 ini 1 miliar lebih. Nah, perlu diketahui Tribuners, memang untuk tahun 2022 ini masih ada sedikit anggaran-anggaran untuk karena masih di tengah pandemi COVID-19 sehingga belum bisa dilaksanakan keseluruhan dari 102. Namun memang Bupati Minahasa Utara sampaikan di Minahasa Utara memang sudah menjadi kebiasaan akan dibuat per tahap atau per gelombang. Namun Bupati menyampaikan bersabar bagi desa yang akan melakukan pemilihan, karena bagi dari 102 dan akan dilangsungkan pemilihan 2022 ini 46 desa, sisanya nanti dianggarkan di tahun anggaran 2023. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Fistel. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.